والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. في وسائل المقصد الثالث إلى قوله الثناء المعتدل على ما يستحقه وعلى كل تحسن في التلاوة والحفظ والأخلاق ومستوى الفهم. أن يحرص المدرس ألا يقول ولا يفعل إلا ما يصلح أن يقتدى به فيه فيكون قدوة لهم في ضبط النفس واستقامة القول والعمل. التزام توقير الكبير في المجلس وتقديمه ورحمة الصغير والأخذ بيده وتفهيمه. ألا يذكر في المجلس مسلما بسوء قط. Masih di dalam pembahasan perantara untuk mencapai tujuan yang ketiga, yaitu menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, dengan alasan Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan makarimil akhlak yang mulia. Kita sudah bahas perantara yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga kemarin yaitu untuk terlihat selalu tersenyum di wajahnya guru, menghadap ke guru dengan wajah yang semeringah, dengan wajah yang menyenangkan, diiringi dengan ta'zim, takut, memuliakan dan menghormatinya. Jadi santri itu kalau bisa selalu terlihat bahagia di hadapan gurunya. Walaupun guru itu mengetahui santri itu benar-benar bahagia ataupun tidak. Karena guru itu lebih dari orang tua. Orang tua, bapak atau ibu, bisa mengetahui anaknya itu bahagia atau susah, sedih. Lah guru lebih mengetahui. Sekalipun muridnya tadi itu atau santrinya tadi itu menampakkan wajah gembira, wajah senang. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika Abu Hurairah itu lapar. Bukan sekedar lapar, sangat lapar. Sampai Abu Hurairah itu ingin mendapatkan makanan tapi nggak mau minta. Karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka itu tidak mudah menadah tangan untuk meminta, walaupun mereka membutuhkan. Justru yang ada, walaupun mereka membutuhkan, kalau ada orang yang dianggap lebih membutuhkan dari dia, apa yang dia miliki akan diberikannya. Itu yang terjadi kepada para sahabat. Caranya Abu Hurairah untuk meminta agar dikasih makanan atau sesuatu yang bisa memberikan tenaga untuknya karena sangat lemes,
Abu Hurairah itu berada di jalan di mana biasanya Sayyidina Umar bin Khattab lewat. Oh, Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau lewat biasanya daerah sini jam sekian. Sengaja Abu Hurairah di situ. Sayyidina Umar lewat, di stop, dihadang. Tapi nggak minta, pura-pura tanya tentang ayat Al-Quran atau tentang hadis, tentang hukum. Tapi tujuannya apa? Tujuannya lihat aku ini lapar, aku ini lemes. Tapi tidak minta. Dan Sayyidina Umar ditanya, dijawab pertanyaannya Abu Hurairah tadi itu dijawab. Setelah dijawab, pergi Sayyidina Umar. Katanya Abu Hurairah gagal ini. Mikir. Ke jalan yang biasa dilewati Sayyidina Abu Bakar. Jalan sama Abu Hurairah. Di jalan yang biasa dilewati Sayyidina Abu Bakar, berdiri situ. Sayyidina Abu Bakar lewat. Di stop. Sama perbuatannya sama dengan apa yang dilakukan kepada Sayyidina Umar, pura-pura tanya. Tapi keinginannya, aku lapar, lemes, butuh makan. Tapi nggak minta. Dijawab pertanyaannya Abu Hurairah kepada Abu Bakar, dijawab, selesai. Pergi Sayyidina Abu Bakar. Gagal 2 kali. Terakhir Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lewat di tempat biasanya Rasulullah jalan, dihadang sama Abu Hurairah. Belum bertanya Rasulullah sudah tahu langsung. Dilihat dari wajahnya Abu Hurairah sangat kelihatan sudah. Langsung diajak ke rumahnya sama Rasulullah. Ikut aku. Karena apa? Rasulullah tahu tujuannya bukan bertanya ini, tapi dia menginginkan sesuatu. Diajak. Sesampai di rumahnya Rasulullah tanya. Rasulullah dikasih tahu oleh salah satu istrinya, ada hadiah susu. Wah, katanya Abu Hurairah, alhamdulillah dapat ini. Maksud dan tujuannya hasil. Dia langsung paham, Rasulullah ngerti. Tapi Rasulullah nggak mau susu itu hanya dinikmati Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu pemimpin Ahlus Suffah, Fuqara al-Muhajirin. Jadi Fuqara al-Muhajirin pemimpinnya adalah Abu Hurairah. Sama Rasulullah suruh manggil Ashabus Suffah semuanya. Katanya Abu Hurairah, aduh, aku yang lapar kok suruh manggil semua Ahlus Suffah. Dilihat susunya sama Abu Hurairah, ini kalau Ahlus Suffah datang ya tetap lapar aku. Pastinya dibagi sedikit gelas kecil, nggak mungkin punya tenaga. Tapi karena ini perintahnya Rasulullah, mau nggak mau, jadi jalan manggil ahli sufa sama kepikiran Abu Hurairah. Aduh, masih lapar ini, masih lemes nanti ini. Datang ahli sufa, Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah untuk menuangkan susu tadi itu kepada ahli sufa semuanya. Tapi bukan satu gelas pindah enggak. Jadi sebelum susu itu diberikan kepada Abu Hurairah, didoakan dulu sama Rasulullah. Setelah itu suruh bagi satu. Mau pindah Abu Hurairah, katanya Rasulullah, enggak, berikan dia lagi sampai dia puas. Tambah deg-deg Abu Hurairah, kasih. Puas sudah enggak kuat, pindah ke satunya. Puas sampai terakhir selesai. Tinggal Abu Hurairah dan Rasulullah. Setelah itu Abu Hurairah suruh minum sama Rasulullah, minum lagi, tambah minum lagi sampai Abu Hurairah rampun sudah kenyang. Yang baru Rasulullah minum. Rasulullah langsung tahu. Lah itulah seorang guru mengetahui
Guru itu mengetahui. Kalau guru yang mengajar kita di kelas itu nggak mungkin begitu paham, mengerti tentang muridnya. Tapi guru yang mangku pondok dan sebagainya, mengetahui mereka. Seperti Rasulullah tadi itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar nggak tahu. Ya, nggak begitu mengerti apa yang diinginkan Abu Hurairah, tapi Rasulullah tahu. Nah, karena itu guru itu paling afdolnya orang tua. Karena apa? Lebih mengerti, lebih mengetahui tentang kita daripada orang tua kita sendiri. Nah, karena itu walaupun kita sudah menampakkan bahagia, seneng, tapi guru kita tahu kalau ini ada pikiran, kalau ini ada yang dipikir, ada yang membuat dia sumpek, walaupun wajahnya. Nah, itu yang kewajiban kita sebagai santri harus menampakkan wajah yang semeringah di hadapan guru. Jangan di depannya guru merengut. Di hadapan guru cemberut, jangan. Di hadapan guru itu harus meringah. Walaupun penuh pikiran ini. Ya, pikiran mungkin belum dapat kiriman, ya, pikiran mungkin nggak hafal-hafal, tapi tetap harus nampak semeringah. Nah, itu pembahasan kita di pertemuan kemarin. Lah yang keempat di sini ats-tsana'ul mu'tadil ala ma yastahiqqu wa ala kulli tahassunin fit tilawah wal hifdz wal akhlaq wa mustawal faham. Memuji dengan ukuran standar normal. Siapa yang dipuji? Orang yang memang layak, pantas untuk mendapatkan pujian. Jadi guru itu perlu memuji muridnya. Tapi pujian guru kepada murid ukuran standar normal, tidak lebay. Tentunya bagi orang yang memang layak untuk mendapatkan pujian. Karena orang yang dipuji itu ada yang dipuji dia semakin semangat, semakin giat, semakin rajin. Ada yang dipuji tertipu sehingga dia meremehkan, ya, dan meninggalkan apa yang semestinya dia lakukan. Lah, hendaknya yang dipuji itu yang layak memang dipuji dan dia tidak akan tertipu. Anak kecil kalau dipuji itu dia semakin semangat, semakin rajin, ingin mendapatkan pujian lagi anak kecil. Tapi kalau orang yang sudah remaja dewasa, ini resiko. Harus benar-benar lihat ini kalau dipuji berubah enggak, dia akan semakin rajin atau enggak. Ini kepada guru, kepada santri, atau kita kepada yang lain. Jangan memuji orang kalau orang itu tidak layak untuk mendapatkan pujian. Nah, siapa yang tidak layak? Yang tidak layak itu ketika dipuji dia merosot, mundur, menurun. Ini enggak layak dipuji. Nah, kita harus menjadi orang yang tidak gampang senang dengan pujian. Apalagi kalau ada orang memuji kita sesuatu yang tidak ada pada kita. Nah, kadang orang itu senang dipuji, walaupun itu nggak ada pada kita, kita senang. Padahal itu sebetulnya apa? Cacian buat kita. Nah, contoh gini. Kita nggak ngerti, dibilang ngerti, nggak paham, dibilang paham, seneng kita, pujian itu, kata-katanya pujian, tapi sebetulnya itu adalah cacian, karena itu ada dalam perkataan itu al-dzam fi ma'radil madhi, cacian tapi dengan ungkapan pujian. Kita hitam, dibilang putih. Kita nggak ganteng, dibilang ganteng misalnya. Loh, itu cacian.
Tapi kata-katanya dengan pujian. Ganteng kamu ini, Masya Allah. Padahal nggak ganteng loh. Dilihat dari 7 cermin yang berbeda, depan, belakang, atas, bawah, nggak ganteng belas. Tapi dibilang ganteng, kita seneng. Loh, kita dicaci kok seneng. Sama dengan kita nggak ngerti, nggak paham, kemudian dibilang, oh ini pinter, rajin ini, padahal nggak males. Loh, itu cacian bukan pujian. Walaupun kata-katanya menggunakan pujian. Lah, karena itu, ya, ini kebanyakan orang seperti itu, senang dipuji. Terkadang pujian itu sesuatu yang tidak ada padanya. Itu bukan pujian tapi cacian. Karena itu kita harus biasakan diri jangan senang dipuji. Kalau dipuji, hendaknya kita lebih meningkatkan apa yang ada dari sebelumnya. Tingkatkan. Imam Abu Hanifah itu kalau malam ibadahnya itu setengah malam. Jadi setengah malam bangun ibadah kepada Allah. Ada orang yang memuji beliau. Dipuji bahwa Imam Abu Hanifah itu kalau ibadah malam itu semalaman. Beda enggak? Yang dilakukan oleh beliau setengah malam. Tapi pujiannya orang itu semalaman. Karena mereka orang yang enggak senang dipuji, akhirnya apa? Abu Hurairah itu, Imam Abu Hanifah itu merubah langsung ibadahnya dari sejak mendengarkan pujian itu semalaman. Semalaman. Nah, kita kalau dipuji harusnya seperti itu. Dipuji rajin misalnya. Kalau kita memang rajin, ya tingkatkan kerajinannya. Kalau kita sudah hafal, ya tingkatkan hafalnya. Hafalannya tingkatkan. Kalau misalnya dia bilang hafal separuh, bagaimana kita hafal semuanya? Kalau hafalnya kita masih 1/4, ya bagaimana kita bisa hafalnya separuh? Itu mereka. Jadi kalau dipuji, nggak seneng, malah justru pujian itu sebagai pendorong untuk meningkatkan ibadahnya, ketaatannya, kebaikannya. Atau orang yang memang mendapatkan nilai bagus, mendapatkan nilai baik dalam bacaan, dalam hafalan, dalam akhlak, atau dalam pemahaman. Nah, itu perlu dipuji. Orang yang memiliki, pasti di setiap pondok atau sekolahan, mereka itu yang memiliki nilai bagus dalam satu hal atau dalam hal yang lain, itu pasti akan dipuji. Bisa jadi gurunya mengatakan tirulah fulan, jadilah seperti fulan. Kenapa? Mungkin fulan itu rajin dalam mutolaah. Mungkin fulan itu bagus akhlaknya. Mungkin fulan itu tingkat pemahamannya luar biasa. Nah, itu orang-orang yang berhak mendapatkan pujian, yang layak untuk dipuji. Bacaannya bagus, hafalannya bagus, akhlaknya bagus, tingkat pemahamannya bagus. Nah, tapi pujiannya tetap harus apa? Harus mu'tadil. Ukuran mu'tadil, normal. Tidak dilebih-lebihkan. Tidak sampai lebih yang membuat anak tersebut akhirnya terlena dengan pujian. Kemudian yang kelima, an yahrisal mudarris alla yaqul wa la yaf'a illa ma yusluh an yu'tada bihi fi. Seorang guru, kita semua akan menjadi guru, baik itu minimal untuk keluarga kita ataupun orang lain. Hendaknya mereka berusaha tidak mengucapkan kata-kata
tidak melakukan perbuatan kecuali yang pantas untuk diikuti di dalamnya. Jadi kalau sudah jadi guru atau semisalnya menjadi orang tua, hendaknya mereka itu tidak berbuat perbuatan, tidak mengucapkan kata-kata kecuali perbuatan dan perkataannya itu layak untuk diikuti, pantas untuk diikuti. Fayakun qudwatan lahum, sehingga mereka menjadi pimpinan atau imam, contoh lahum untuk mereka. Siapa? Untuk santrinya, untuk muridnya, ya, untuk anak-anaknya. Dalam apa? Fi dhabtin nafsi, di dalam mengatur kehidupannya. Wastiqamatil qaul wal amal, dan lurusnya atau baiknya dalam perkataan dan perbuatan. Santri itu tidak hanya mendengar, tapi juga melihat. Sehingga kebanyakan santri dilihat dan dibaca oleh orang lain ketika dia berkata atau ketika dia berbuat, pasti apa? Podo ambek guru nih, sama dengan gurunya. Coba perhatikan, rata-rata kalau misalnya gurunya tadi itu menjadi penceramah, muridnya ketika ceramah kira-kira berbeda jauh dengan gurunya apa mirip? Ada kesamaan? Nggak mungkin jauh, ada kesamaan. Lah kenapa murid tadi itu kok bisa serupa dengan gurunya? Padahal mungkin dia nggak ada niat-niat niru gurunya, tidak ada niat. Cara penyampaiannya tidak ada niat. Tapi orang lain membaca seperti gurunya. Kenapa? Karena mereka melihat gurunya. Lah karena melihat secara tidak langsung itu ada dalam dirinya. Makanya dalam tafsir Al-Qur'an, laqad kana lakum lupa ayatnya, yang artinya gini, Rasulullah ada di mereka, ya, Rasulullah ada di mereka. Lah bagaimana ada di mereka? Bagaimana Rasulullah ada di mereka sedangkan Rasulullah meninggal dan mereka tidak melihatnya? Karena tabi'in atau tabi'in itu belajar kepada para sahabat. Lah para sahabat ini perbuatannya, perkataannya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka. Sehingga para sahabat itu bisa dikatakan copy pastenya Rasulullah. Bahkan bukan dalam kebaikan ketaatan, dari adat kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah, sahabat pun mengikutinya. Seperti kalau Rasulullah berangkat dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya, Rasulullah berhentinya di mana, sahabat itu ikut berhentinya juga di situ. Berhentinya di tempat yang sama. Padahal mereka bisa berhenti di setelahnya, sebelumnya, tapi enggak, mereka milih berhenti di mana tempatnya Rasulullah berhenti. Nah, sehingga sahabat ini membawa apa? Sosok Rasulullah dalam diri mereka.
Lah para tabi'in ketika melihat para sahabat itu, mereka pun berbuat yang sama. Dan turun kepada para tabi'in dan lanjutnya, sehingga Rasulullah itu seakan-akan berada di dalam diri mereka. Nah, seperti seorang santri tadi itu. Karena melihat gurunya, mendengarkan gurunya, ketika dia berada di luar, menjelma seperti gurunya. Apakah dibuat-buat? Enggak. Tidak. Otomatis itu sudah. Sehingga nggak jarang kita dengar kayak gurunya, seperti gurunya itu nggak jarang. Bukan mustahil. Bukan sesuatu yang aneh. Lah karena itu ketika seorang santri kok berbeda dengan gurunya, jauh perbedaannya, itu perlu dicurigai. Niru siapa? Gurunya benar-benar ada pada dia atau enggak? Kalau gurunya ada pada dia, enggak mungkin dia melakukan seperti itu. Tapi kalau gurunya enggak ada pada dia, pasti dia melakukan seperti itu. Berarti apa? Dia terpisah dari gurunya. Nah, karena itu dimanapun seorang guru itu harus menampakkan di depan santrinya, ya, seperti orang tua di hadapan anak-anaknya, sikap yang baik, perbuatan yang baik, perkataan yang baik. Agar apa? Benar-benar menjadi contoh yang baik untuk santrinya atau untuk anaknya. Baik itu dalam perbuatan, baik itu dalam ucapan. Dan itu gak gampang. Nah, makanya kalau menjadi guru itu jangan setengah-setengah. Sempurna. Karena apa? Tingkah lakunya itu diikuti oleh muridnya. Perkataannya itu diikuti oleh muridnya. Dimanapun guru, ketika muridnya ngelihat atau muridnya mengetahui, dia bisa diikuti. Nah, karena itu jangan sampai melakukan perbuatan yang nggak benar atau berucap perkataan yang nggak benar. Akhirnya menjadi apa? Menjadi teladan yang buruk. Naudzubillah min. Karena itu harus menjaga, nah, tidak berbuat, tidak berkata kecuali yang pantas, ya, yang layak untuk dia diikuti oleh santri-santrinya, sehingga dia menjadi panutan oleh santri-santrinya. Kemudian iltizam tauqiril kabir fil majlis wa taqdimih wa rahmatis shaghir wal akhd bi yadihi wa tafhimih. Selalu mewajibkan kepada dirinya apa? Memuliakan yang lebih tua di dalam majlis dan mengedepankannya. Merahmati yang kecil, menuntunnya dan mengajarinya. Dulu kita waktu di Darul Mustafa itu kalau rauha sore itu sama Habib Umar diatur duduknya sesuai usia. Yang usia sekian sampai sekian duduknya di depan. Sekian duduknya di belakangnya, sekian di belakangnya. Untuk apa? Agar yang muda bisa menghormati yang tua, memuliakan yang tua di tempat duduk, di majelis dan yang lain sebagainya. Yang tua bisa merahmati, menyayangi yang lebih muda, yang kecil, bahkan juga mengajarinya, mendidiknya. Ya, sesuai dengan hadisnya Rasulullah, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham
saghirana. Bukan dari kelompokku, bukan dari golonganku yang tidak memuliakan yang lebih tua, ya, tidak merahmati, tidak menyayangi yang lebih kecil. Walaupun terpaut 1 menit usianya. Enggak harus terpaut bulan, tahun, walaupun terpaut menit. Terpaut jam, hari yang sama, tanggal yang sama, tahun yang sama. Tapi beda jam, ini pagi, ini siang misalnya. Tetap ini lebih tua dari kamu. Walaupun hanya beberapa saat, apalagi yang beda hari, beda bulan, beda tahun. Yang lebih tua muliakan. Oh, enggak punya ilmu, walaupun karena poinnya menghormati yang tua itu enggak harus berilmu. Tapi yang enggak berilmu pun karena dia lebih tua harus kita hormati. Adapun dia berbalik menghormati kita, nah, karena misalnya kita lebih berilmu daripada dia, memuliakan, itu adabnya dia, akhlaknya dia. Tapi kita yang lebih muda tetap harus menghormati, memuliakan yang tua. Karena itu pernah diceritakan Imam Ali bin Abi Thalib pernah keluar dari rumahnya mau salat berjamaah. Jalan Imam Ali, kebetulan ada orang tua di depannya. Hanya Imam Ali jalannya dipelankan, nggak mau nyalip. Nggak mau nyalip orang tua tadi itu. Sampai masjid. Orang tua tadi nggak masuk masjid. Karena apa? Satu tua, tapi dia bukan beragama Islam. Tapi penghormatan yang dilakukan oleh Imam Ali, tidak mau mendahului yang lebih tua. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan di situ, di antara yang memperlambat rizki itu diantaranya apa? Jalan di depan orang yang lebih tua. Jadi jalan di depannya orang yang lebih tua itu dapat menyeratkan rezeki. Nah, ketika ditanya sama Rasulullah, kenapa engkau terlambat? Saya lagi cerita, ya aku tadi sudah keluar dari rumah, mestinya nggak terlambat, tapi kebetulan di tengah jalan ada orang tua jalan di depanku, sehingga aku memperlambat jalanku. Dipuji oleh Rasulullah. Itu yang nggak seagama. Bagaimana yang seagama coba? Lah kalau misalnya kita di masjid atau di majelis, tempatnya kosong di depannya, nggak ada yang isi, boleh kita maju, isi yang kosong tadi itu. Tapi kalau yang kita sudah duduk, itu hendaknya kita salami orang yang di belakang kita itu dan meminta maaf. Karena apa? Duduk di depannya. Bukan maju duduk gitu aja tanpa minta maaf kepada yang di belakang. Minta maaf. Apalagi kalau dia lebih tua, noleh belakang, salami, minta maaf, ngapunten, saya duduk di sini. Minta maafnya saya duduk di seperti itu. Nah, kalau soft kosong, sholat misalnya, mau nggak mau kan kita isi. Enggak, itu belakang saya orang tua, saya di belakang aja sudah nggak enak nanti. Enggak, isi. Nah, nanti setelah sholat minta maafnya, atau mungkin dia nggak ngerti, kita bisa ajarkan, kita bisa pahamkan dengan cara yang baik, yang sehingga dia bisa mengerti. Nah. Lah yang tua juga gitu, jangan sewenang-wenang karena dimuliakan, karena dihormati, kemudian sakar PDW. Seenaknya sendiri itu. Oh, karena yang muda harus menghormatinya, kemudian dia seenaknya sendiri. Enggak, dia harus menyayangi. Ya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi anak-anak kecil. Kemudian Allah yadhkura fil majlis musliman bisu'in qat. Hendaknya guru itu tidak menyebut seorang muslim dengan keburukan, satu muslim pun.
Jangan sampai di guru itu menyebutkan tentang satu orang muslim dengan keburukan. Menyebutkan nama. Nah, kalau sifat yang buruk dimiliki orang Islam ini enggak ada masalah. Tapi kalau menyebutkan nama fulan, nah, kemudian disebutkan keburukannya ini enggak. Kalau umumnya orang tidak boleh menyebutkan keburukan orang lain, lebih-lebih seorang guru, karena dia akan menjadi panutan untuk murid-muridnya, untuk santrinya. Kita secara umum boleh menceritakan keburukan orang lain? Nggak boleh. Karena itu termasuk ghibah. Dan dengan itu justru kita apa? Membongkar aib kita sendiri. Membongkar aib kita sendiri. Kita wajib menutup keburukan orang muslim, apalagi kalau nggak ada yang tahu. Apa yang kita dapat dengan menutup keburukan orang lain itu, Allah menutup keburukan kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kepada murid-muridnya atau orang tua kepada anak-anaknya, nggak perlu. Karena itu menjadi pelajaran buat mereka. Oh, guru saya menceritakan keburukannya fulan ke fulan, maksud saya nggak boleh menceritakan. Kalau orang tua menceritakan keburukan orang lain, anaknya pun akan ikut. Tapi kalau orang tua tidak melakukan itu atau guru tidak melakukan itu, murid-muridnya pun akan melihat, anak-anaknya pun melihat, orang tua saya nggak pernah menceritakan keburukan orang lain. Dia pun akan bersikap yang sama. Ta'widuhum as-safah wal af'an hafawat ba'dihim fi haqqi ba'd. Mengajarkan mereka untuk membiasakan memaafkan dari kesalahan-kesalahan orang lain, atau mengajarkan mereka meminta maaf ketika melakukan kesalahan kepada orang lain. Jadi kalau orang lain berbuat salah, hendaknya guru tadi itu mengajarkan muridnya untuk membiasakan memaafkan. Mengajarkan mereka tidak membalas keburukan dengan keburukan. Atau kalau muridnya bersalah, mengajarkan kepada mereka untuk meminta maaf. Jadi belajar dan membiasakan mereka untuk meminta maaf kalau melakukan kesalahan, dan mengajarkan dan membiasakan mereka memaafkan kalau ada orang melakukan kesalahan kepada mereka. Sebagaimana memaafkan kesalahan orang itu termasuk dari sifatnya orang yang bertakwa. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, orang-orang yang bertakwa itu uiddat lil muttaqin. Kemudian Allah menyatakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Sifatnya orang yang bertakwa, ketika Allah menyebutkan surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lah disebutkan sifatnya orang-orang yang bertakwa itu yang selalu berinfak dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah, sedih, menahan emosi walaupun dia bisa membalas, dan juga memaafkan kesalahan orang. Dan orang yang memaafkan kesalahan orang itu pahalanya langsung yang ngatur Allah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan dia berbuat baik kepada orang yang bersalah kepada dia, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya yang ngatur Allah. Malaikat enggak ikut-ikut. Dan malaikat enggak tahu berapa banyak, berapa besar yang Allah berikan. Nah, karena itu kalau kita lihat Nabi
Banyak orang yang berbuat salah kepada Nabi tapi Nabi nggak pernah membalasnya. Para sahabat, banyak orang-orang yang berbuat salah kepada mereka tapi mereka juga tidak membalasnya. Para tabi'in dan yang lain sebagainya. Lah itu, seorang guru harus mengajarkan agar santri-santrinya itu biasa meminta maaf kalau salah dan biasa memaafkan kalau ada orang yang berbuat salah kepadanya. Nah, itu beberapa dari pembahasan kita di surah yang penuh barokah ini. Semoga apa yang kita baca di surah yang penuh barokah ini manfaat buat kita semuanya. Dan bisa kita hiasi diri kita dengan itu semuanya sehingga kita bisa menjadi murid-murid atau santri-santri yang mendapatkan kemanfaatan dari ilmu, keberkahan daripada guru. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.